Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 9. Perkenalkan, saya Najwa Hudaibi dan teman saya Ahmad Habibi ingin menyampaikan hasil dari rangkuman kami yang berjudul Aplikasi Pembuatan Terkait Desain Produk Plastik. Check it out. Selanjutnya, special thanks to Bapak Ridwan Abdullah Sani yang dimana sebagai dosen pengampu. Terima kasih kepada Bapak kami ucapkan karena telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi kami. Terima kasih, Pak. Introduction. Tidak ada bidang lain yang menawarkan kemungkinan untuk produksi yang disesuaikan dari berbagai produk, seperti yang dilakukan kimia makromolekul. Terdapat banyak pilihan untuk mengatur properti selama proses polimerisasi atau polymer engineering dengan excipient penambahan atau polymer design dan dengan pembentukan variabel or polymer shaping. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan utama kita, yaitu polimer. Polimer. Dalam reaksi kimia, polimerisasi, polikondensasi, poliadisi, molekul organik, monomerik bersatu keduanya dengan rantai linier dan struktur menyilang dan bercabang. Molekul polimer sendiri terdiri dari beberapa ratus unit hingga 1 juta lebih monomerik tergantung pada reaksi. Itulah yang disebut dengan polimer. Polimer ini biasa ditemukan pada DNA dan plastik. Selanjutnya ada gambar dari produk plastik 1, 2, dan 3 dimensi. Pada garis vertikal yaitu ruang dan pada garis horizontal terdapat line. Di situ di pertengahan yang membelahnya itu adalah monomer. Dapat dilihat di situ terdapat ada foil, fiber, macromolecules, dan molding. Next, seleksi monomer, proses produksi, katalis, dan kondisi operasi lebih jauh, memberikan variasi material dalam batas yang sangat luas. Properti fisik plastik termasuk kelunakan, kekerasan, elastisitas, tahan kerusakan dan tarikan, suhu dan perubahan panas, dan ketahanan permukaan, juga tentunya stabilitas kimia untuk pelarut dan pengoksidasi dan menghadapi sinar UV. Diperlukan peningkatan lebih jauh untuk mendapatkan itu semua berdasarkan komposisi molekul yang berbeda. Namun, reaksi kimia dan rekayasa membantu menyesuaikan properti fisik, kimia, dan hasil akhir modifikasi dari polimer dengan pencampuran atau compounding, menawarkan kesempatan untuk pengoptimalan gambaran technical key dan estetik produk plastik. Selanjutnya ada 3 tahap dari pembuatan plastik untuk menjadi produk yang diinginkan dari produk termoplastik. Ada 3 proses, yaitu yang pertama adalah sintesis proses, yang kedua modification, dan yang ketiga adalah shaping. Dan hasil akhirnya adalah produk design atau produk. Lalu ada importance of plastic, pentingnya plastik. Para konsumen pada zaman sekarang tidak lepas dari yang namanya dengan plastik. Hampir pada semua produk terdapat plastik. Contohnya adalah pada handphone, TV, komputer, mobil, ban, dan sebagainya. Adapun juga cairan untuk perawatan kulit, pembersih piring, dapur, dan kamar mandi, semuanya mengandung olahan polimer. Makromolekul berperan sebagai active agent dan
viskositas tetap. Lalu, plastik juga dapat digunakan sebagai kemasan benda cair, liquid, dan padat, solid. Juga terdapat tas plastik yang berguna sebagai pembawa barang belanjaan ketika berbelanja. Dalam bidang teknik, banyak objek yang terbuat dari plastik seperti bingkai kaca, pipa, karpet, cat, lem, dan sebagainya. Berikutnya ada desain produk untuk plastik. Desain produk untuk plastik terdiri dari polymer engineering atau rekayasa polimer, polymer design atau desain polimer, dan polymer shaping atau pembentukan polimer. Ketiga desain produk untuk plastik tersebut akan dibahas lebih lanjut berikut ini. Rekayasa polimer atau polymer engineering. Rekayasa polimer adalah sintesis selektif monomer ke dalam bentuk polimer yang diinginkan secara struktur, fisik, dan kimia. Dalam pembuatan rekayasa polimer dan monomer, industri kimialah yang bertanggung jawab untuk mendesain polimer dari mulai segi perwarnaan dan penggabungan. Pada slide berikutnya berisi tentang polymer control possibility. Nah, di sini terdapat polymer control possibility atau variant and influences in production of polymer, as well as the possibilities to control the product design by polymer engineering, yang terdiri dari reaction type, polymerization process, reaction procedure, dan operating condition. Ya, di sini terdapat beberapa cara untuk mengontrol produk desain dengan menggunakan rekayasa polimer. Lanjut, ada desain polimer atau polymer design. Properti polimer sintesis harus disesuaikan dengan kebutuhan. Disinilah peran desain polimer. Polimer dibuat menjadi gelang pellet yang dilakukan dalam air untuk menghasilkan butiran polimer. Inilah yang dijual untuk konsumen industrial untuk proses selanjutnya. Pada slide berikutnya adalah gambar hasil polimer design. Di sini terdapat 4 jenis butiran plastik. Yang pertama A itu adalah PE colored, yang kedua adalah PC, dan ketiga adalah recycled PE, dan yang keempat adalah PPOH. Proses terakhir adalah polymer shaping atau pembentukan polimer. Dalam pembentukan termoplastik, bentuk awal dan bentuk jadi, banyak proses yang terjadi, semua berdasarkan teknologi extruder. Proses industrial penting untuk pembuatan serat, pencetakan, hollow bodies, dan film. Terdapat pada tabel di slide berikutnya. Di sini terdapat 3 pokok penting, yaitu teknologi, produk, dan shaping. Teknologi artinya adalah teknologi yang digunakan, produk adalah produk yang dihasilkan menggunakan teknologi tersebut, dan shaping adalah bentuk yang dihasilkan. Berikut ini adalah rangkaian dari pembuatan polimer, mulai dari monomer yang melalui proses polymerization menghasilkan termoplastik, dan dibagi lagi menjadi 2 cabang, yaitu underwater granulation yang menghasilkan butiran-butiran dan diolah lagi, dilelehkan lagi hingga mendapatkan hasil seperti molding, hollow, full bodies, semi-finish, foils, fibers, dan coating. Dan pada ranting sebelahnya, dengan menggunakan proses sprilling, produk yang dihasilkan berupa dalam bentuk bubuk dan lalu dilarutkan untuk mendapatkan produk seperti adhesif, yaitu berupa cairan lengket ya untuk lem, seperti itu. Adapun produk lain yang mengaplikan plastik seperti deterjen, kemasan,
code, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf, saya juga masih belajar. Untuk kedepannya saya harap saya dapat lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.